Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Hamdan Hussein Batubara di channelnya membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi iSpiring Suite versi 10 untuk membuat media pembelajaran interaktif yang berkualitas dan menarik, yaitu sebuah media pembelajaran yang dapat merangkai media teks, gambar, audio, video, link, tombol, dan juga kuis dalam kemasan media pembelajaran interaktif yang berformat HTML5 ataupun berformat Chrome. Sehingga media pembelajaran interaktif tersebut dapat kita operasikan pada komputer dan juga smartphone, dan juga bisa kita online-kan di sebuah halaman web atau kita upload di sebuah sistem web e-learning. Dan kita juga bisa mengubah media pembelajaran interaktif tersebut menjadi sebuah aplikasi Android yang dapat diinstal pada smartphone. Baiklah saudara-saudari sekalian, mari sama-sama kita simulasikan cara menggunakan aplikasi iSpiring Suite versi 10 untuk membuat media pembelajaran interaktif. Saudara-saudari sekalian, ikon aplikasi iSpiring Suite versi 10 adalah seperti ini. Kita dapat mendouble klik ikon aplikasi ini untuk menjalankannya. Misalnya saya akan double klik, maka akan terbuka jendela Quick Start iSpiring Suite. Pada jendela ini terdapat menu Courses yang berfungsi untuk membuat media pembelajaran interaktif yang terintegrasi langsung dengan aplikasi PowerPoint. Kemudian ada menu Quizzes yang berfungsi untuk membuat kuis interaktif ataupun survei interaktif. Kemudian ada menu Simulations yang berfungsi untuk membuat simulasi ataupun dialog interaktif yang memiliki balon dialog dan juga suara. Kemudian ada menu Screencast yang berfungsi untuk merekam layar komputer dan juga kamera komputer. Kemudian ada menu Interaction yang berfungsi untuk membuat media pembelajaran interaktif yang memiliki halaman yang responsif dan juga memiliki template-template yang dinamis. Kemudian ada menu Books yang berfungsi untuk membuat sebuah flipbook berformat HTML5, yaitu dengan mengkonvert dokumen berformat PDF atau berformat Microsoft Word atau berformat PowerPoint ke format flipbook berformat HTML5 sehingga bisa ditampilkan di web. Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur iSpiring Suite versi 10 dengan menggunakan pendekatan studi kasus perancangan media pembelajaran interaktif. Pertama, saya akan jalankan kembali aplikasi iSpiring Suite versi 10. Kemudian saya klik menu Courses, lalu saya klik tombol Create. Maka akan terbuka jendela aplikasi PowerPoint, di mana di jendela aplikasi PowerPoint ini sudah ada tab iSpiring Suite versi 10, dan di dalamnya terdapat beberapa peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Pertama, kita perlu menyimpan dokumen ini dengan cara klik tombol Save. Kemudian pilih tempat penyimpanannya, misalnya saya pilih di dokumen. Kemudian ketik nama filenya, misalnya adalah teknik membuat diagram. Lalu saya klik tombol Save. Selanjutnya, saya akan mengatur ukuran slide ini agar sesuai dengan ukuran layar komputer ataupun layar smartphone. Caranya, klik tab Design, kemudian klik menu Slide Size. Lalu, pilih widescreen ukuran 16:9 atau klik menu Custom Slide Size. Lalu, pada jendela Slide Size, klik ikon panahnya, kemudian pilih ukuran On-Screen Show 16:9. Jadi, ukuran yang cocok untuk layar smartphone dan layar komputer adalah On-Screen Show 16:9 atau widescreen. Misalnya saya akan pilih On-Screen Show 16:9. Lalu di sini kita bisa memilih bentuk slide-nya apakah portrait ataupun landscape. Misalnya saya akan pilih ukuran landscape. Lalu klik tombol OK. Nah, ini adalah tampilan slide yang sudah disesuaikan dengan ukuran layar komputer dan juga layar smartphone. Selanjutnya saya akan menghapus kotak teksnya dengan cara di-drag seperti ini di blok, lalu saya tekan tombol delete. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, nah slide pertama ini akan saya gunakan sebagai slide intro atau halaman pembuka. Pertama,
Saya akan atur latar belakangnya dengan cara klik kanan di samping slide-nya, lalu pilih format background. Kemudian pada panel format background, saya akan memilih gradient fill, kemudian saya klik menu preset gradient, lalu saya pilih yang warna kuning ini, kemudian di menu radialnya saya pilih direction-nya adalah yang putih di tengah, kemudian di gradient stop-nya saya akan geser seperti ini. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, setelah selesai membuat background, saya akan membuat sebuah desain menggunakan shape. Caranya, saya klik tab insert, kemudian saya klik menu shapes, lalu saya pilih sebuah kotak. Kemudian saya drag kotaknya di pojok atas seperti ini. Kemudian saya pilih warnanya. Kemudian saya tentukan shape outline-nya menjadi no outline. Kemudian saya atur bentuknya, saya klik kanan. Kemudian saya pilih edit points. Kemudian saya ubah bentuknya menjadi meruncing seperti ini. Kemudian saudara-saudari sekalian, saya akan mundurkan kotaknya. Kemudian saya akan drag ya supaya lebih kurus seperti ini. Kemudian saya akan buat kotak baru ya. Kemudian saya akan buat kotaknya di sini misalnya. Kemudian saya pilih menu Shape Fill, lalu misalnya saya pilih warna hijau. Kemudian shape outline-nya saya pilih no outline. Kemudian ujungnya saya akan runcingkan sebagaimana yang warna orange ini. Caranya klik kanan, kemudian pilih edit points. Kemudian nah ini saya tarik titik hitamnya, titik hitam yang di pojoknya saya tarik seperti ini. Begitu juga yang di ujung yang lain saya akan buat runcing seperti ini. Oke, nah misalnya desain header-nya adalah seperti ini. Nah saya akan kuruskan sedikit lagi, nah seperti ini, supaya tidak terlalu banyak mengambil bagian dari slide. Kemudian saya akan blok keduanya, lalu saya group ya, Ctrl G. Kemudian saya taruh yang pertama adalah di bagian atas seperti ini. Kemudian saya akan duplikat, Ctrl D. Kemudian saya akan taruh di bawah seperti ini. Nah, kemudian saya akan balik rotasinya dengan cara mengklik menu format, lalu saya klik menu rotate, lalu saya pilih flip vertikal. Kemudian saya pilih lagi flip horizontal. Nah, seperti ini. Oke, saudara-saudari sekalian, inilah tampilan header dan footernya. Selanjutnya saya akan menambahkan sebuah ilustrasi. Karena saya akan membahas tentang diagram, saya akan menggunakan gambar diagram. Nah, caranya saya klik tab insert, kemudian saya pilih menu chart ya untuk membuat sebuah diagram. Kemudian saya pilih ini chart column, lalu saya klik tombol OK. Nah, kemudian akan tampil chartnya di sini. Saya hapus ya bagian-bagian yang tidak diperlukan. Misalnya yang teks-teksnya akan saya hapus karena saya hanya membutuhkan gambar chartnya saja. Nah, seperti ini. Kemudian saya atur ukuran chartnya, misalnya saya akan sesuaikan seperti ini. Oke, saya akan perkecil. Kemudian saya akan tambahkan chart yang lain. Nah, saya klik menu chart, misalnya saya pilih chart line. Lalu saya klik tombol OK. Nah, ini dia chartnya. Saya hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, saya akan membuat tampilan diagram ini menjadi seperti transparan. Cara membuatnya menjadi seperti transparan adalah kita klik tab insert, kemudian saya klik menu shapes, lalu saya pilih kotak. Lalu saya tutup diagram ini menggunakan sebuah kotak. Kemudian kotaknya saya beri warna putih
saya pilih save fill, lalu saya pilih putih. Kemudian save outline-nya juga saya pilih putih. Seperti ini. Kemudian di bagian kanan transparansinya saya kurangi. Nah, seperti ini ya. Nah, supaya diagramnya agak kelihatan transparan seperti ini. Nah, oke. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau dirasa sudah cukup, saya akan menambahkan sebuah judul ya, judul dari media pembelajaran ini. Caranya saya klik tab insert, kemudian saya klik menu shape, lalu saya pilih kotak teks. Nah, atau text box. Kemudian saya drag untuk membuat kotak teks. Kemudian saya ketik judulnya. Judulnya adalah teknik membuat diagram yang menarik. Nah, misalnya seperti ini. Lalu saya perbesar hurufnya. Kemudian saya pilih fontnya. Misalnya saya akan pilih Arial Black ya, seperti ini. Kemudian saya atur posisinya. Nah, kemudian saya akan tambahkan teks lagi. Nah, saya pilih save, lalu saya pilih kotak teks. Kemudian saya buat kotaknya. Kemudian saya ketik teksnya, misalnya adalah oleh Hamdan Hussein Batubara. Kemudian saya akan atur formatnya. Misalnya saya akan pilih format Arial. Nah, seperti ini. Kemudian saya atur ini ke atas ya. Nah, oke, kemudian ini juga saya atur ke atas seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya saya akan menambahkan sebuah tombol. Caranya klik tab insert, kemudian klik menu shape, lalu pilih bentuk tombolnya. Misalnya saya pilih ini, lalu saya buat tombolnya di bawah namanya. Nah, tombolnya adalah seperti ini. Nah, saya tarik dulu pojoknya. Kemudian saya klik kanan, untuk memberikan nama tombolnya saya pilih edit text. Lalu saya ketik nama tombolnya adalah tombol mulai. Kemudian fontnya saya ubah menjadi Arial Black ya. Nah, seperti ini. Kemudian warna tombolnya saya klik menu format. Misalnya saya pilih yang warna hijau ini. Atau saya ubah misalnya saya fillnya, saya klik more fill colors. Kemudian saya pilih salah satu warna. Misalnya saya akan memilih warna ini. Saya klik tombol OK. Nah, seperti ini ya. Oke, saudara-saudari sekalian. Nah, seperti inilah contoh cara membuat halaman intronya. Misalnya saya akan blok semuanya, kemudian saya klik menu align, lalu saya pilih align center supaya meratakannya ke tengah ya ini, supaya kita bisa memastikannya berada di tengah. Oke, selanjutnya saudara-saudari sekalian, saya akan menjelaskan cara membuat halaman menunya. Nah, saya akan klik kanan di sebelah kiri ini, kemudian saya klik menu new slide untuk membuat slide baru. Nah, kemudian saya akan hapus kotak teks ini seperti ini. Kemudian saya akan copy desain yang ada di halaman intro ini, desain header dan footernya. Saya akan copy keduanya. Kemudian saya akan paste di bagian desain halaman menu ini. Tetapi saya akan pastenya di layoutnya saja ya. Nah, cara membuka layoutnya, klik tab view, kemudian klik slide master. Nah, kemudian ini adalah tampilan layoutnya. Saya akan blok ya layoutnya ini, saya hapus semua kotak teksnya. Lalu saya paste header dan footer tadi, seperti ini. Lalu saya klik tombol close master view. Keuntungan dari menyimpan header dan footer ini di layout adalah supaya kita bisa dengan mudah menerapkannya ke slide-slide yang lain. Jadi nanti ketika kita membuat slide baru seperti ini new slide, kita bisa mengubah layoutnya. Misalnya saya klik kanan lalu saya pilih layout. Nah, misalnya layout ini kita langsung bisa ubah dengan cara klik kanan, lalu kita pilih layout, lalu kita pilih layout yang ada header dan footernya seperti ini. Oke, saudara-saudari sekalian, pada halaman menu ini saya akan atur latar belakangnya, klik kanan lalu pilih format background. Kemudian backgroundnya adalah saya pilih gradient ya, supaya sama dengan yang di halaman intro ini. Kemudian pada halaman menu ini saya akan tambahkan judulnya, saya klik tab insert, lalu saya pilih menu shapes. Lalu saya klik menu kotak teks, kemudian saya drag ya untuk membuat kotak teksnya. Kemudian, nah saya ketik silahkan pilih menu yang tersedia.
atau menu berikut. Nah, misalnya saya klik seperti ini, kemudian saya perbesar, ukurannya adalah 28 ya. Nah, jadi minimal untuk ukuran fontnya sebaiknya adalah 20. Nah, jadi semakin besar semakin baik ya, 28 itu masih bagus. Kemudian saudara-saudari sekalian, saya akan pastikan ini di tengah dengan mengklik menu format, lalu saya klik tombol align, lalu saya pilih align center. Nah, ini sudah berada di tengah. Kemudian saya akan membuat tombol-tombol di halaman menu ini dengan cara klik tab insert, kemudian klik kotak shape ya, lalu pilih shape salah satu shape. Kemudian kita drag di sini untuk membuat tombolnya. Misalnya saya akan membuat 4 tombol. Tombol yang pertama adalah ini. Tombol ini saya klik kanan, lalu saya pilih edit text untuk memberikan namanya. Misalnya nama tombolnya adalah tujuan. Kemudian ukuran font tombolnya saya ubah menjadi 24 misalnya. Seperti ini. Kemudian formatnya adalah Arial black ya. Oke. Kemudian warnanya saya akan atur dulu menjadi warna ini. Kemudian saya pilih tema yang ini ya. Nah, warnanya tadi ini. Kemudian saya akan berikan link pada tombol ini. Jadi nanti ketika dia diklik maka akan terbuka link. Misalnya saya klik ini di pinggirnya. Kemudian saya klik tab insert, kemudian saya klik menu action. Jadi menu action ini yang kita gunakan untuk menambahkan link pada tombol. Nah, saya klik menu action, kemudian saya pilih hyperlink to. Jadi nanti ketika mouse klik, dia akan ada hyperlink to. Kemudian kita klik ikon panahnya, kita pilih slides. Nah, kemudian misalnya dia akan hyperlink to ke slide 3. Lalu saya klik tombol OK. Kemudian saya centang play sound untuk menyalakan suara ketika diklik. Saya pilih suaranya adalah klik. Kemudian highlight-nya juga saya centang. Dan ketika mouse over, di mouse over, artinya ketika mouse menyentuh tombol, saya akan centang highlight when mouse over. Ada efek highlight ya. Lalu saya klik tombol OK. Nah, jadi tombol ini ketika diklik nanti akan membuka halaman atau slide 3. Oke, selanjutnya saya akan copy paste tombol ini. Caranya saya klik tombol Ctrl D ya. Nah, untuk menduplikatnya. Kemudian saya taruh di sebelahnya seperti ini. Kemudian saya ubah namanya menjadi materi. Kemudian saya blok keduanya, lalu saya drag sambil menahan tombol Ctrl. Saya drag sambil menahan tombol Ctrl, maka dia akan tercopy paste secara otomatis. Kemudian yang tujuan ini saya ubah menjadi latihan. Kemudian yang materi ini saya ubah menjadi kuis. Nah, di sini saya sudah memiliki 4 tombol. Dan saya bisa menambahkan ya efek bayangan pada tombol ini dengan cara saya blok dulu keempatnya. Kemudian saya klik menu shape effect ya. Ini ada shadow. Kemudian misalnya di presetnya ini saya pilih ini. Nah, ada efek bayangan. Efek bayangannya misalnya warna kuning. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Selanjutnya, untuk mempercantik tampilan tombol ini, saya akan menambahkan icon ya pada setiap tombol ini. Caranya, klik tab insert, kemudian klik menu icons. Kemudian, pada jendela icon ini saya akan pilih icon untuk tujuan. Misalnya saya akan pilih icon yang ini, lalu saya klik tombol insert. Kemudian saya tempatkan ikonnya di sebelah kiri dari tulisan tujuan. Lalu saya klik menu format, lalu saya klik menu save fill, lalu saya pilih warnanya jadi warna putih. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian saya klik kembali tab insert, lalu saya pilih icons. Kemudian saya akan cari salah satu icon yang cocok untuk menu materi ya. Misalnya saya akan cari icon book seperti ini. Kemudian saya pilih icon books, kemudian saya klik tab insert. Nah, ini ikonnya saya tempatkan di sebelah kiri dari nama tombolnya. Kemudian saya pilih menu graphic fill untuk memberikan warnanya. Selanjutnya saya akan tambahkan icon untuk menu latihan atau tombol latihan. Saya klik menu icons. Kemudian saya pilih misalnya ikonnya adalah teks ya. Nah, ini misalnya. Nah, saya klik ikonnya lalu saya klik menu insert.
Kemudian saya akan letakkan ikonnya di sebelah kirinya. Lalu saya pilih warnanya warna putih. Kemudian saya akan tambahkan lagi ikon yang lain. Untuk kuis, misalnya saya akan pilih ikon question. Misalnya saya akan pilih ikon yang ini. Oke. Kemudian saya klik tab insert. Kemudian saya letakkan ikonnya di sebelah kiri nama tombolnya, misalnya seperti ini. Lalu saya berikan warna. Selanjutnya saya akan merancang halaman tujuan di sini. Pertama saya akan klik kanan, lalu saya pilih format background untuk mengatur backgroundnya. Saya di sini menggunakan gradient. Kemudian saya klik tab insert, lalu saya pilih menu shapes, lalu saya pilih kotak shapes untuk menambahkan kotak teks. Di kotak teks ini saya ketik misalnya tujuan pembelajaran. Kemudian saya tebalkan. Kemudian fontnya saya konsisten di Arial ini ya, Arial rounded and bold, misalnya seperti ini. Oke. Ukurannya saya nanti konsisten di 28 saja untuk judul dan 24 untuk teks. Selanjutnya saya akan tambahkan kotak teks yang baru lagi untuk menuliskan tujuan pembelajarannya. Saya klik tab insert, kemudian saya klik menu shapes, lalu saya pilih kotak teks. Kemudian saya akan drag di bagian bawahnya untuk menuliskan tujuan pembelajarannya. Misalnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membuat diagram yang berkualitas baik. Misalnya seperti ini, lalu saya atur jenis fontnya adalah Arial, misalnya ukuran fontnya adalah 24. Kemudian saya akan tambahkan ilustrasi di sebelah kirinya, yaitu ilustrasi dengan menggunakan ikon. Misalnya saya pilih ikon, kemudian saya pilih ilustrasi yang ini, lalu saya klik tab insert. Kemudian saya letakkan ilustrasinya di sebelah kiri seperti ini. Kemudian saya akan ubah ya rotasinya, saya buat flip horizontal, misalnya seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sebuah background ya, kotak di belakang teks ini. Caranya saya klik tab insert, kemudian saya klik menu save, lalu saya pilih kotak. Nah, misalnya seperti ini, saya buat kotak. Kemudian saya pilih warnanya, misalnya adalah warna ini. Nah, kemudian save outline-nya, saya pilih no outline. Kemudian saya pindahkan kotaknya ke belakang, klik kanan, pilih send to back. Nah, seperti ini misalnya. Selanjutnya saya akan menambahkan sebuah gambar ya, karakter di sini. Caranya, klik tab Aspiring Suite 10, lalu klik menu Characters. Kemudian pilih salah satu karakter yang tersedia, misalnya saya akan pilih karakter Kevin. Kemudian pilih gaya ya, ekspresi dari si Kevin mana yang paling cocok. Nah, misalnya saya akan pilih gaya yang ini, lalu saya klik tab insert. Nah, kemudian saya atur posisi si Kevin di sebelah kanan. Nah, kemudian saya perbesar seperti ini. Nah, kemudian misalnya kotak teksnya saya akan perkecil seperti ini. Oke. Misalnya saya akan buat seperti ini, dan si Kevinnya saya majukan. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, saya akan menambahkan slide baru untuk halaman materi. Saya klik kanan, saya pilih new slide. Lalu latar belakangnya saya atur menggunakan gradient. Kemudian saya akan mengetikkan teksnya di sini. Nah, materi yang pertama saya akan ketik judulnya, misalnya adalah tentang pengertian diagram. Saya buat judulnya adalah pengertian diagram. Kemudian saya akan konsisten menggunakan font Arial Round Blow dan ukurannya 28 ya untuk setiap judul. Kemudian untuk kotak teksnya saya juga konsisten menggunakan font Arial biasa dengan ukuran 24 misalnya.
Di sini misalnya saya akan copy paste saja, pengertian diagramnya adalah ini. Nah, seperti ini. Saya copy paste. Nah, kemudian ini saya enter ya. Oke, kemudian fontnya saya ubah menjadi Arial yang biasa, yang ini. Kemudian ukurannya adalah 24. Nah, seperti ini misalnya ya. Oke, ini sepertinya terlalu banyak teksnya, saya akan kurangi. Misalnya saya akan kurangi 1 baris. Nah, kemudian saya atur posisinya seperti ini. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, saya akan menambahkan slide baru untuk memasukkan materi tentang jenis-jenis diagram. Caranya, saya klik kanan, kemudian saya pilih New Slide. Kemudian pada slide yang baru ini saya akan klik kanan dulu, saya pilih Format Background. Kemudian saya pilih backgroundnya Gradient Fill agar sama dengan slide yang sebelumnya. Kemudian saya akan menyajikan materi tentang jenis-jenis diagram menggunakan fitur interaction agar tampilannya nanti responsif pada bentuk potret dan juga bentuk landscape. Caranya, pada tab Experience Suite 10 kita klik menu Interactions, kemudian kita klik tombol New Interactions, kemudian kita pilih salah satu template yang tersedia. Di sini ada template untuk menjelaskan proses, template untuk menjelaskan anotasi, kemudian template untuk menjelaskan sebuah hierarki, kemudian ada template untuk menjelaskan sebuah katalog, dan ada template untuk menjelaskan sebuah bagian-bagian atau tabs. Misalnya saya pilih tabs ya, karena saya akan menjelaskan bagian-bagian atau jenis-jenis dari diagram. Lalu saya klik tombol Create Interactions. Selanjutnya saya akan isi template ini. Pertama saya akan centang kotak Introduction. Saya ganti judul Introduction-nya misalnya menjadi pendahuluan. Lalu saya akan copy materinya dari dokumen Microsoft Word saya. Misalnya saya akan copy yang ini ya, bentuk-bentuk diagram. Saya copy, kemudian saya paste di bagian bawahnya seperti ini. Kemudian saya copy juga gambarnya. Gambar yang ini akan saya copy, Ctrl C. Kemudian saya paste di sini. Kemudian saya akan perbesar ukuran gambarnya. Dan supaya gambar ini nanti bisa diperbesar, kita double klik saja gambarnya. Kemudian kita klik tombol Zoom Picture. Jadi akan muncul di sini icon zoom, artinya gambar ini nanti bisa diperbesar. Selanjutnya pada menu tab 1 saya akan ubah ya sesuai dengan jenis-jenis diagram. Di sini jenis-jenisnya pertama adalah diagram P. Nah, berarti ini saya blok nih materinya. Nah, kemudian saya berikan judulnya adalah diagram P atau pi. Nah, kemudian saya paste. Kemudian gambarnya juga saya copy. Lalu saya paste di bawahnya. Kemudian saya double klik gambarnya, saya klik menu Zoom Picture supaya gambarnya bisa di zoom. Kemudian diagram berikutnya adalah diagram, nah ini diagram kolom ya. Saya blok saja. Kemudian saya paste. Lalu saya copy gambarnya. Lalu saya paste lagi seperti ini. Ini diagram kolom ya. Kolom atau batang. Kalau diagram pi biasanya dikenal juga dengan diagram lingkaran. Seperti ini. Oke, kemudian diagram yang ketiga. Nah, di sini saya sudah selesai mengisi halaman tabnya. Selanjutnya saya akan klik tombol Properties untuk mengatur propertinya. Nah, di sini di bagian menu tab bisa diubah misalnya tentang bentuk diagram atau jenis-jenis diagram. Nah, bisa. Kemudian kita bisa mengatur posisi
tabnya apakah di kiri atau di kanan. Biasanya yang umum di kiri ya. Kemudian ada tab width, ya ukuran tabnya apakah 30% atau bisa kita atur nih, kita perbesar atau kita perkecil. Misalnya saya pilih 25% saja. Kemudian ketinggian dari tabnya apakah fleksibel atau fix. Misalnya saya pilih fleksibel aja. Kemudian text animation-nya bisa kita atur. Kemudian kita bisa centang use presentation slide as interaction background. Jika kita ingin background dari slide itu menjadi background dari interaction ini. Kemudian di menu size kita bisa mengatur ukuran dari interaction ini. Nah, di sini saya biarkan di ukuran 16:9 ya, biar sama dengan ukuran layar komputer dan juga layar smartphone. Kemudian saya klik menu color untuk mengatur warna. Misalnya warna title background yang paling atas ini saya akan ubah. Saya klik warnanya. Lalu misalnya saya pilih menjadi warna orange saja. Nah, lalu saya klik tombol OK. Kemudian yang tab background, nah warna tabnya misalnya saya pilih hijau. Nah, seperti ini. Kemudian yang hover tab background misalnya saya pilih menjadi hijau muda. Oke, kemudian nah di sini kita bisa memilih warnanya. Misalnya warna tombol ini saya ubah. Nah, di sini ada button background ya, saya pilih, kemudian saya pilih warnanya misalnya hijau. Nah, kemudian yang hovernya saya klik, kemudian saya pilih misalnya warna hijau yang agak gelap. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Oke, berubah jadi hijau. Selanjutnya ada menu text label yang berfungsi untuk mengubah label teksnya. Misalnya tombol next dan pref saya ubah menjadi nextnya menjadi berikutnya. Dan tombol frame saya ubah menjadi sebelumnya. Oke, nah ini sudah berubah ya nama tombolnya. Lalu saya akan klik tombol apply and close untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. Selanjutnya saya akan klik menu preview untuk melihat tampilannya. Nah, tampilan materi interaksinya adalah seperti ini. Nah, ini bisa kita klik tombol berikutnya. Ini tampilan komputer, ini tampilan tablet. Ini tampilan tablet, ini tampilan smartphone, dan ini juga tampilan smartphone. Jadi dia responsif ya, menyesuaikan ukurannya, baik itu landscape dan juga portrait. Nah, ini dia mengikuti ya bentuk ukuran layar komputer atau layar smartphone yang digunakan. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, saya akan klik tombol save and return to course untuk menyimpan materi interaction ini ke dalam slide. Nah, di sini dia akan tampil di dalam slide. Dan kita bisa mengubah kembali pengaturan dari interaction ini dengan mengklik menu interaction seperti ini. Maka nanti file dari interaction ini akan terbuka dan kita bisa mengedit atau memperbaharuinya. Nah, oke, saya akan klik tombol save and return to course saja untuk kembali ke slide PowerPoint-nya. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, saya akan menambahkan slide baru untuk menambahkan materi tentang kriteria diagram yang berkualitas baik. Caranya saya klik kanan di atas slide ini, lalu saya klik menu New Slide. Kemudian pada slide baru ini saya akan atur dulu background-nya. Nah, di sini saya menggunakan gradient fill. Kemudian saya akan menambahkan judul materinya, yaitu, nah saya klik menu Save, kemudian saya pilih kotak teks. Kemudian saya drag di atasnya, kemudian saya ketik misalnya tentang kriteria diagram yang berkualitas baik. Nah, kemudian saya atur format teksnya, misalnya saya pilih ini, kemudian ukurannya 28. Kemudian saya akan menambahkan tentang kriteria ini dengan menggunakan Smart Art ya. Caranya klik tab Insert, kemudian pilih Smart Art. Nah, kemudian pilih salah satu template Smart Art yang tersedia. Misalnya saya akan pilih Smart Art yang ini. Kemudian saya klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita atur ukurannya supaya tidak menutupi teks ya. Nah, misalnya saya akan maksimalkan seperti ini. Kemudian kita juga bisa memilih ya warnanya. Kita klik menu Change Color. Misalnya saya pilih warna yang ini, atau bisa juga menggunakan warna yang ini. Oke, selanjutnya kita akan isi teksnya dengan cara klik ikon panahnya, kemudian kita ketik ya di sini teks yang pertama, teks yang kedua, dan teks yang ketiga.
Misalnya di sini saya sudah memiliki teksnya di dokumen Microsoft Word saya. Nah, ini adalah teksnya, saya akan copy, kemudian saya akan paste di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini teksnya sudah ada. Selanjutnya, formatnya saya akan ubah ya, format teksnya. Selanjutnya, format teksnya akan saya ubah menjadi Arial. Kemudian ukurannya adalah saya ubah menjadi 24. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, saya akan menambahkan slide baru untuk menyajikan materi tentang cara membuat diagram. Caranya saya klik kanan di atas slide-nya, lalu saya pilih New Slide. Kemudian saya atur background-nya menggunakan gradient fill. Kemudian saya akan buat judulnya ya, saya klik tab Insert, saya pilih menu Save, lalu saya pilih kotak teks. Kemudian saya drag di sini, kemudian saya ketik cara membuat diagram. Nah, seperti ini. Saya atur formatnya jadi ukurannya 28 dan menggunakan Arial Rounded. Kemudian saya akan buat lagi kotak teks untuk menambahkan materinya. Nah, di sini saya buat kotak teks. Kemudian saya akan copy misalnya di sini. Nah, saya akan copy yang ini. Satu paragraf ini ya. Kemudian saya buka PowerPoint-nya, saya paste. Lalu fontnya saya atur misalnya menjadi Arial. Oke. Arialnya adalah yang ini ya, Arial biasa. Kemudian fontnya adalah 24. Kemudian saya atur misalnya seperti ini. Nah, kemudian contoh membuat diagramnya. Nah, dapat dipelajari melalui video. Nah, saya akan menambahkan video ya. Di sini ada 2 buah video ya. Nah, oke, misalnya saya akan menambahkan video di bawah materi ini ya. Caranya saya akan copy dulu link videonya. Ini videonya dari YouTube ya. Kemudian klik tab Insert, kemudian klik menu video, lalu pilih Online Videos. Kemudian paste link yang sudah di copy, lalu klik tab Insert. Nah, maka videonya akan ditampilkan di slide. Nah, seperti ini ya. Oke, misalnya saya akan kecilkan dulu ini ukuran hurufnya supaya muat videonya ya. Nah, misalnya seperti ini saya besarkan tampilan videonya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian saya akan tambahkan video baru lagi dengan mengcopy link video yang kedua. Kemudian saya akan menambahkan video yang baru menggunakan tab Experience Suite. Di tab Experience Suite ini ada tombol YouTube ya untuk menambahkan video dari YouTube. Nah, saya klik, kemudian saya paste link YouTube-nya di kolom video link ini. Lalu saya klik tombol preview untuk melihat pratinjau tampilannya. Nah, kemudian saya klik tombol OK untuk memasukkan videonya ke dalam slide. Nah, kemudian saya akan perkecil ya ukuran awal videonya ini. Tampilan videonya saya perkecil. Nah, saya akan sejajarkan dengan video yang pertama. Nah, seperti ini misalnya. Selanjutnya, saya akan menambahkan slide yang baru untuk menyajikan materi yang lain. Misalnya saya akan klik kanan, kemudian saya pilih New Slide, kemudian saya atur format background-nya menggunakan gradient fill, kemudian saya akan ketik judul materinya menggunakan kotak teks. Misalnya judul materinya adalah tentang video cara membuat diagram. Nah, seperti ini saya atur formatnya, kemudian saya pilih Arial Rounded. Kemudian misalnya saya akan menambahkan videonya dengan merekam layar komputer saya. Cara merekam layar komputer menggunakan aplikasi Experience Suite versi 10 adalah yaitu menggunakan menu Screen Recording. Misalnya saya klik menu Screen Recording. Kemudian pada jendela Xperience Cam Pro kita klik tombol New Recording. Kemudian pada jendela Recording Settings kita bisa memilih apakah kita hanya merekam layar atau hanya merekam kamera, atau ingin merekam screen and camera, layar dan kamera. Misalnya saya akan pilih screen and camera,
Kemudian di recording area kita bisa atur area layar yang ingin direkam. Misalnya saya akan pilih full screen ya, seluruh layar. Kemudian di bagian bawah ada menu mikrofon. Di sini kita bisa lihat apakah suara kita sudah bisa ditangkap oleh mikrofon. Kemudian kita bisa memulai proses perekamannya dengan mengklik tombol rec ya, atau start a new recording. Dan di sini akan muncul aba-aba yang menampilkan bahwa ini kita sedang di dalam proses perekaman. Dan di sini kita bisa menjelaskan ya apapun yang ingin kita jelaskan. Apakah kita ingin menjelaskan materi kita? Nah, maka nanti tampilan layar komputer tersebut akan direkam. Dan apabila kita sudah selesai melakukan proses perekaman, kita bisa hentikan rekamannya dengan mengklik ikon yang berada di taskbar ini. Atau bisa kita klik tombol F10 di keyboard. Nah, maka proses perekamannya akan selesai. Nah, di sini muncul halaman pengeditan videonya. Oke, selanjutnya saya akan centang ini ya, add annotation to the screen recording. Supaya nanti ada anotasi ditambahkan secara otomatis pada layar rekaman. Lalu saya klik tombol continue. Nah, ini hasil rekamannya. Bisa di play. Ini kita sedang di dalam proses perekaman. Dan di sini kita bisa menjelaskan ya apapun yang ingin kita jelaskan. Nah, di sini apakah kita ingin menjelaskan materi kita berupa balon, nah, maka nanti tampilan layar komputer tersebut. Selanjutnya di sini kita bisa ya menghilangkan noise, misalnya dengan mengklik menu remove noise. Nah, suara berisik kayak gitu bisa dihilangkan. Kemudian juga kita bisa mengcrop ya, mengcrop videonya, menambahkan efek pada video. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan trim ya, atau split, pemotongan video. Misalnya ada bagian yang tidak kita inginkan, ingin dipotong, nah bisa diatur di sini. Misalnya saya klik misalnya durasinya di sini, lalu saya klik split. Nah, maka video bagian awal bisa saya hapus seperti ini. Sehingga nanti videonya mulainya dari sini. Oke, selanjutnya saya akan klik tombol save ya untuk menyimpannya, save and return, menyimpan dan kembali ke slide. Nah, seperti itulah cara menggunakan menu screen recording. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, saya akan menambahkan slide baru untuk menyajikan materi latihan. Caranya, saya klik kanan, lalu saya pilih new slide, dan di slide ini saya atur dulu format background-nya. Kemudian, nah, saya akan menyajikan materi latihan di slide ini menggunakan fitur dialog simulations. Caranya saya klik menu dialog simulations, kemudian saya klik menu new simulations. Kemudian saya akan menambahkan adegan pertama dengan mengklik tombol new scenes. Kemudian pada kolom karakter speech saya akan ketik ya ucapan dari karakternya. Misalnya karakternya akan bertanya, apakah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat diagram. Nah, kemudian karakternya nanti akan senyum ya, menggunakan emot senyum ini. Kemudian saya akan klik ikon karakternya untuk memilih gambar karakternya. Nah, misalnya saya akan pilih gambar yang ini. Nah, kemudian saya klik menu background untuk memilih backgroundnya. Misalnya backgroundnya akan saya pilih ya, misalnya saya akan pilih background ini, lalu saya klik tombol close. Nah, selanjutnya saya akan klik tombol add reply ya untuk memberikan pilihan jawaban. Misalnya pilihan jawaban yang pertama adalah e-main math. Nah, kemudian pilihan jawaban yang kedua adalah PowerPoint. Kemudian pilihan jawaban yang ketiga adalah Lektora. Selanjutnya saya klik tombol close. Nah, di sini saya sudah selesai membuat sebuah adegan. Selanjutnya saya akan klik tombol new scenes untuk membuat adegan baru. Misalnya di adegan ini saya akan menanyakan bagaimana cara membuat diagram dengan aplikasi PowerPoint. Nah, kemudian saya tanyakan, kemudian jawabannya adalah misalnya saya akan copy dari materi ini saja, yaitu ini.
Nah, saya blok, lalu saya copy, kemudian saya paste di sini ya, ini jawabannya. Kemudian saya klik lagi tombol add reply, kemudian saya akan copy jawaban yang salah. Misalnya jawaban yang salah adalah yang ini. Oke. Kemudian selanjutnya saya klik tombol close ya. Nah, untuk menutupnya di sini saya sudah punya dua adegan ya. Ini adegan yang kedua ya, ini adegan yang pertama. Kemudian misalnya ketika dia menjawab PowerPoint, nanti akan muncul jawab adegan yang kedua. Misalnya ini saya drag ya, icon link yang PowerPoint. Nah, saya drag ke nomor 2. Artinya ketika dia jawab PowerPoint, maka akan terbuka adegan yang kedua. Tetapi bagaimana kalau dijawab mind map atau lektora? Nah, maka akan terbuka adegan yang baru misalnya. Nah, new scene di sini. Oke, di new scene ini karakternya saya buat menjadi unhappy ya. Kemudian saya ketik maaf, jawaban Anda salah. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik tombol add message untuk menambahkan pesan. Nah, misalnya kemudian saya akan tambahkan link ya dari adegan yang ketiga ini kembali ke adegan yang pertama. Artinya ketika dia salah, nanti dia akan kembali lagi ke soal yang pertama ini. Nah, dia akan mengulang. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia salah, muncul jawaban maaf, jawaban Anda salah. Kemudian akan kembali lagi ke jawaban ini. Dan apabila dia jawab PowerPoint, yaitu jawaban yang benar, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Nah, misalnya seperti itu skenario dialognya. Kemudian misalnya ketika dia jawab benar di sini, ya. Nah, saya akan buat scene yang baru, adegan yang baru. Misalnya ketika dia jawab pilihan yang benar, nah seperti ini. Kemudian, nah, selamat, Anda telah sukses mengikuti dialog ini. Nah, misalnya seperti ini. Lalu saya klik tombol close. Kemudian kalau dia jawabannya salah, nah misalnya yang ini jawaban yang salah ya. Nah, saya akan muncul dialog baru. Maaf, jawaban Anda salah. Kemudian saya buat di sini emosinya adalah unhappy ya. Lalu saya klik add message untuk menambahkan pesan. Silakan ulangi lagi menjawab dialognya. Misalnya seperti ini. Lalu dialognya saya klik ini ya, link ini saya drag, kemudian saya kembalikan ke dialog 2. Karena dia salah nanti maka akan muncul lagi pertanyaan kedua. Nah, seperti itu. Oke, yang di dialog 3 juga nanti saya buat di sini, ayo ulangi lagi menjawab dialognya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu saya klik tombol close. Nah, kemudian di sini ya, ini jawaban yang terakhir ya. Nah, ini dialog yang terakhir, selamat. Ini saya buat happy ya. Nah, emosinya happy. Misalnya saya akan klik tombol preview untuk melihat pratinjau tampilan dialognya. Nah, di sini dialog pertama ya, ini pertanyaannya. Kemudian kita bisa menjawab, misalnya saya pilih mind map. Nah, di sini, maaf, jawaban Anda salah. Nah, ini saya klik tombol continue, maka akan kembali lagi ke pertanyaan yang pertama. Kemudian saya pilih misalnya PowerPoint, nah maka akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemudian misalnya saya pilih jawaban yang salah, nah akan kembali lagi. Ya, ini ada konfirmasi jawaban salah, dan kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Saya pilih jawaban yang benar, nah maka akan muncul selamat ya ucapan, dan di sini finish, sudah selesai. Nah, selanjutnya selain menggunakan teks, kita juga bisa menambahkan voice over pada dialognya. Caranya kita klik menu voice over. Nah, di sini kita bisa merekam suara kita. Caranya klik tombol record ini. Kemudian kita klik ikon pensilnya untuk menampilkan teksnya. Kemudian kita klik tombol start record untuk mulai merekam. Misalnya saya klik, apakah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat diagram? Lalu saya klik tombol done.
lalu saya play. Apakah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat diagram? Lalu kemudian kita bisa mengedit hasil rekamannya menggunakan tombol edit ini. Kemudian kita blok misalnya. Nah, ini ya, saya blok sampai di sini. Nah, kemudian saya klik menu trim untuk memotongnya. Nah, jadi yang di luar yang di blok itu akan terpotong. Kemudian saya mengklik menu remove noise untuk menghilangkan noise. Lalu saya klik tombol save and close. Maka hasilnya jadi seperti ini. Apakah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat diagram? Nah, hasilnya lebih jernih dan tidak ada durasi tunggu ya. Oke, seperti itu tadi. Saya ulangi caranya, klik tombol record, kemudian klik pensilnya untuk menampilkan teks, kemudian klik tombol start record, kemudian kita ucapkan I mind map, lalu kita klik tombol done. Lalu kita dengarkan hasilnya, kemudian kita ucapkan I mind map, lalu kemudian kita klik tombol edit untuk melakukan pengeditan, misalnya, nah yang ucapan I mind map hanya ini ya, lalu saya klik tombol trim, lalu saya klik tombol remove noise, lalu saya klik tombol ini remove noise ya, lalu saya klik tombol save and close. Nah, saya lihat hasilnya, kemudian kita ucapkan I mind map. Oke, ini masih ada ya ucapan tadi. Oke, seperti itulah saudara-saudara sekalian cara menambahkan voice over. Selanjutnya saya akan klik tombol close voice over-nya. Lalu saya klik tombol save and return to course ya, untuk kembali ke slide PowerPoint-nya. Nanti jadi latihannya adalah melalui simulation dialog. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, saya akan menambahkan slide baru untuk menambahkan halaman kuis. Caranya saya klik kanan, kemudian saya pilih new slide. Kemudian saya atur format background dari slide ini menggunakan gradient fill. Kemudian saya akan menggunakan fitur kuis untuk menyajikan soal kuisnya. Caranya saya klik menu kuis. Kemudian saya klik tombol graded quiz untuk membuat kuis yang dinilai ya. Kalau survei itu nanti kuisnya tidak dinilai, bedanya di situ. Misalnya saya klik menu graded quiz. Kemudian pada halaman kuis ini saya bisa menambahkan halaman pendahuluan dengan mengklik menu introduction. Misalnya saya klik menu intro slide. Nah, di sini saya bisa menulis judul slide-nya, judul kuisnya, misalnya kuis teknik membuat diagram. Kemudian di bagian bawah ada description yang berbahasa Inggris, misalnya saya terjemahkan saja, klik tombol mulai kuis untuk melanjutkan. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa melihat pratinjau tampilan dari halaman intro ini dengan mengklik menu slide view. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan pratinjaunya. Kemudian kita klik lagi form view untuk menambahkan halaman yang lain. Misalnya saya klik menu introduction, saya akan menambahkan halaman user info, yaitu halaman memasukkan data informasi dari si orang yang akan menjawab kuis. Nah, kemudian saya akan ubah enter your detail menjadi isi data diri Anda. Nah, kemudian for theme-nya, name saya ubah menjadi nama lengkap misalnya. Kemudian emailnya tetap, kemudian company-nya saya ubah menjadi kelas misalnya. Kemudian yang tidak diperlukan saya hapus, misalnya seperti ini ya, dengan mengklik ikon silang untuk menghapusnya. Oke. Kemudian di sini ada menu mandatory ya. Mandatory itu artinya wajib diisi. Kalau don't ask berarti tidak ditanyakan. Berarti kita pilih aja mandatory supaya wajib diisi. Kalau opsional berarti boleh diisi, boleh dikosongkan. Oke, misalnya saya pilih mandatory. Nah, selanjutnya, nah tampilannya adalah seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa edit juga tampilannya seperti ini. Kemudian kita kembali ke form view, saya akan menambahkan melalui instruction slide, yaitu petunjuk pengerjaan kuis misalnya. Saya klik. Nah, di sini kita bisa mengetik petunjuk pengerjaan kuis. Nah, misalnya saya terjemahkan seperti ini. Nah, petunjuk pengerjaan kuisnya. Selanjutnya, kita bisa menambahkan soal dengan mengklik menu question. Di sini ada beberapa jenis soal yang bisa kita tambahkan. Misalnya ada soal multiple choice atau pilihan ganda. Saya klik menu multiple choice.
Kemudian di sini kita ketik kalimat soalnya, misalnya adalah, kemudian kita isi kolom pilihan jawabannya, misalnya adalah bar, lalu saya line, kemudian pilihan yang ketiga adalah pie, dan pilihan yang keempat adalah kolom. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita tentukan kunci jawabannya, misalnya adalah pie. Nah, di menu korek kita tentukan pilihan jawabannya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan gambar ya pada pilihan jawabannya dengan mengklik tombol add picture-nya. Dan kita juga bisa menambahkan gambar pada soal ini ya, atau video juga bisa, audio juga bisa ya. Kita lampirkan pada soalnya. Selanjutnya untuk membuat soal baru, kita klik menu question, kemudian misalnya saya akan membuat soal multiple respon ya, kotak centang, artinya pilihan jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, saya klik, kemudian saya akan membuat kalimat soalnya, misalnya, kemudian pernyataan yang pertama akan saya copy dari sini. Nah, kemudian kita pilih kunci jawaban yang benar, misalnya ini, dan ini. Selanjutnya saya akan menambahkan soal baru dengan mengklik menu question. Misalnya saya akan membuat soal true or false, ya benar salah. Misalnya, kemudian pilihan jawaban true saya ubah menjadi benar. Kemudian pilihan jawaban false saya ubah menjadi salah ya. Kemudian kita tentukan kunci jawabannya, misalnya adalah benar. Selanjutnya saya akan membuat soal baru, misalnya saya akan membuat soal short answer, jawaban singkat ya. Kemudian kita isi kalimat soalnya pada kolom yang pertama, misalnya. Kemudian pada bagian acceptable answer kita ketik pilihan jawaban yang benar, misalnya adalah batang atau diagram batang misalnya. Nah, ini adalah dua pilihan jawaban yang benar. Jadi nanti ketika dia menulis batang maka akan dinilai benar. Begitu juga ketika dia menulis diagram batang juga akan dinilai benar. Dan di sini tidak diperhatikan huruf besar dan huruf kecil ya. Kecuali kita mencentang kotak centang answer are case sensitive. Nah, ini nanti kalau ini dicentang maka akan diperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan soal baru. Misalnya saya akan menambahkan soal sequence ya, mengurutkan. Selanjutnya kita isi kolom correct order dengan urutan bagian-bagian yang benar ya. Misalnya urutan yang pertama, klik tab insert. Nah, misalnya urutan yang benar adalah seperti ini. Jadi kita harus membuat urutan yang benar dulu. Nanti pilihan urutan ini akan diacak oleh sistem. Nah, seperti itulah cara membuat soal pada kuis ini. Nah, selain kuis yang telah kita buat, di sini masih ada jenis-jenis soal yang lain seperti matching, mencocokkan, kemudian ada soal select from list, memilih dari list, kemudian ada juga drag the words, mendrag words, kemudian ada soal hotspot, mencari bagian area, kemudian ada soal drag and drop, ya, mendrag kemudian melepaskannya di target, kemudian ada soal Likert scale, ya, seperti skala Likert, kemudian ada soal esai untuk soal esai. Jadi soal esai ini pasti tidak memiliki jawaban objektif ya, dia berupa survei saja. Kemudian pada halaman soal kuis kita klik menu Result. Nah, ini menu kuis Result. Dan di sini kita bisa mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Misalnya congratulations kita ubah menjadi selamat. You pass kita ubah menjadi Anda lulus, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik menu Violet, kemudian kita ubah misalnya maaf Anda belum lulus. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa ubah bahasa dari quiz resultnya. Setelah selesai membuat soalnya, selanjutnya kita klik menu Properties untuk mengatur propertinya. Misalnya pada menu quiz title kita atur ya judul kuisnya. Judul kuisnya adalah teknik membuat diagram.
Kemudian pada menu select size kita atur ukurannya menjadi 16:9. Kemudian di menu time limit kita atur ya batasan waktu untuk menjawab kuis ini. Karena kuisnya misalnya ada 6 soal, saya buat batasan waktunya adalah 6 menit. Kemudian pada menu quiz scoring saya klik. Nah, di sini kita bisa mengatur ya berapa persen siswa itu harus benar supaya bisa lolos. Kalau kita pilih non berarti tidak ada passing grade. Kalau kita pilih by passing score, nah ini berarti kita aktifkan passing score-nya, kemudian kita atur berapa persen siswa harus benar supaya lulus. Kemudian ada menu question properties. Di sini kita bisa mengatur properti dari soalnya. Misalnya di menu score kita bisa mengatur point for a correct answer, berapa poin atau bobot nilai untuk jawaban yang benar. Kemudian berapa penalti ya pengurangan nilai ketika siswa salah. Misalnya saya pilih 0. Kemudian di menu restriction kita bisa membatasi misalnya limit time to answer the question. Nah, berapa menit siswa harus berhenti melihat satu soal. Nah, ini kalau ingin dibatasi diaktifkan saja centangnya lalu diatur waktunya berapa menit. Kemudian di sini ada menu shuffle answer choice. Nah, jika ini dicentang berarti nanti pilihan jawaban soal pilihan ganda akan diacak. Kemudian ada menu accept partially correct answer. Kalau ini dicentang berarti sebagian jawaban yang benar ketika soal mengurutkan misalnya akan dinilai. Kemudian ada menu allow user to skip survey question. Nah, ini kalau dicentang berarti kita mengizinkan siswa untuk melewati soal yang berupa survei atau soal yang tidak dinilai. Kemudian di menu feedback kita bisa mengatur ya, mengubah feedbacknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Misalnya di kolom correct kita ubah menjadi benar, kemudian di kolom incorrect kita ubah menjadi salah, kemudian di kolom partially correct kita ubah menjadi sebagian jawaban benar, kemudian di menu try again kita ubah menjadi coba lagi. Kemudian pada kolom answer kita ubah menjadi terima kasih atas jawaban Anda. Kemudian kita klik tombol apply to all untuk menerapkan perubahan atau pengaturan ini pada semua soal. Nah, kita klik, lalu kita klik tombol apply. Selanjutnya kita klik menu question list ya. Pada menu question list ini, nah ini kita centang shuffle question in the quiz supaya urutan soal itu diacak. Dan kita juga bisa mengambil secara acak dari jumlah soal tertentu. Misalnya di grup 1 ini ada 6 soal. Dan misalnya saya akan ambil soalnya secara random. Saya centang. Kemudian nanti yang akan saya sajikan misalnya hanya 4 soal dari 6 soal. Dan 4 soal itu akan diambil secara acak dari 6 soal. Nah, ini bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian di menu reporting, nah, di sini kita bisa mencentang send report to instructor jika kita ingin laporan hasil nilai siswa itu dikirim ke email si pengajar. Nah, di sini kita bisa ketik email kita, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa atur kapan nilai siswa dikirim, misalnya pass or fail, baik yang lulus maupun yang gagal. Kemudian bisa kita centang include users answer in the report supaya nanti dikirim juga beserta laporan jawaban siswa. Dan jika kita ingin nilai siswa juga dikirim ke email siswa, ini bisa kita centang ya send report to users email. Oke. Kemudian kita juga bisa mengirimkan hasil kuisnya ke server jika misalnya kuisnya diupload di server. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini karena tidak diupload, saya hilangkan dulu centangnya. Selanjutnya, saya klik tombol save untuk menyimpan pengaturannya. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, kita juga bisa mengatur menu player. Kita klik player. Di menu player ini, kita bisa mengatur fitur ya. Di sini ada fitur show question number. Nah, kemudian show awarded point. Jadi, jika kita ingin menampilkan nomor soal, kita centang. Jika kita ingin menampilkan nilai siswa sementara, kita centang. Kemudian, question list. Nah, jika kita ingin menampilkan menu daftar soal, ini bisa dicentang. Kemudian di menu question background, bisa kita centang use presentation slide as quiz background. Jika kita ingin menggunakan background slide sebagai background quiznya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian di menu navigation, kita bisa
mengatur kapan soal itu diserahkan. Apakah submit one question at time, apakah soal per soal harus disubmit, atau submit all at once, semua soal dikirim dalam satu kali kiriman. Nah, misalnya saya pilih submit one question at time, satu soal demi satu soal. Kemudian di menu color kita bisa mengatur warnanya, misalnya kita ubah warna tombolnya, misalnya, atau warna yang lain ya, yang ada di dalam soal ini. Nah, kemudian di menu text label, kita bisa mengubah text labelnya. Misalnya di sini tombolnya masih berbahasa Inggris, yaitu tombol Start Quiz. Nah, bisa kita cari di sini, tombol Start Quiz-nya ada di sini. Dan kita ubah misalnya menjadi Mulai Quiz. Nah, kita bisa terjemahkan, misalnya tombol Submit kita ubah menjadi Serahkan. Seperti ini. Kemudian tombol Fresh menjadi Sebelumnya. Tombol Next menjadi Berikutnya. Kemudian, tombol Mulai Quiz saya akan buat menjadi huruf besar ya. Nah, seperti ini. Oke, nah sudah berubah ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa mengklik tombol Apply and Close untuk menyimpan dan menerapkan pengaturannya. Dan kita juga bisa mengklik tombol Preview untuk melihat peritinjau hasil kuisnya. Misalnya saya klik tombol Preview. Ini adalah tampilan kuisnya di tampilan komputer. Ini di tampilan handphone. Nah, ini tampilan handphone untuk potret. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan close dan saya klik tombol Save and Return to Course untuk kembali ke slide. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita juga bisa menambahkan elemen lain atau sumber daya yang lain pada media pembelajaran interaktif kita, misalnya seperti biodata si presenter ataupun link untuk diskusi. Caranya kita klik menu Presentation Resources. Kemudian pada jendela Presentation Resources, kita klik menu Presenters untuk menambahkan biodata dari si penulis. Caranya kita klik tombol Add. Kemudian di sini bisa kita isi kolom name dengan nama lengkapnya, kolom title dengan nama jabatan atau pekerjaannya, kolom email dengan alamat emailnya, kemudian kolom web dengan alamat webnya, kemudian phone dengan nomor handphone, info tentang biografinya. Kemudian kita juga bisa mengupload fotonya dengan mengklik tombol Browse, dan kita juga bisa mengupload logo company, logo perusahaannya dengan mencentang ini, kemudian kita klik tombol Browse seperti itu. Oke, di sini contohnya saya sudah menambahkan sebuah profil saya ya, biodata saya. Nah, misalnya saya akan klik tombol Edit. Nah, ini dia tampilannya ya. Oke, selanjutnya saya klik tombol OK. Kemudian kita juga bisa menambahkan company logo perusahaan kita. Di sini caranya kita klik tombol Browse. Kemudian dari dalam komputer kita cari file gambar logo yang ingin dimasukkan. Misalnya saya akan menggunakan gambar logo ini, lalu saya klik tombol Open. Nah, di sini sudah tampil logonya. Kemudian di kolom website kita bisa mengetik alamat website dari perusahaan atau institusi kita. Nah, kemudian kita klik tombol OK. Nah, seperti itulah cara menambahkan Presentation Resources. Selain biodata si presenter dan juga logonya, kita juga bisa menambahkan elemen yang lain. Caranya kita klik menu Attachment and Hyperlinks. Misalnya saya akan menambahkan hyperlinks. Caranya saya klik tombol Add Hyperlinks. Kemudian di sini misalnya kita akan menambahkan link dari grup WhatsApp. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan URL-nya di bawahnya, lalu kita klik tombol OK. Nah, maka akan tampil sebuah elemen berupa link grup WhatsApp. Selanjutnya kita klik tombol OK untuk menyimpan elemen-elemen yang kita tambahkan pada menu Presentation Resources. Selanjutnya, kita juga perlu mengatur properti slide-nya. Caranya kita klik menu Slide Properties. Kemudian pada jendela Slide Properties, kita bisa memberikan nama untuk setiap slide-nya. Misalnya untuk slide yang pertama, saya akan berikan nama intro. Kemudian untuk slide yang kedua, saya berikan nama menu. Kemudian untuk slide yang berikutnya, saya berikan nama tujuan. Kemudian materi 1. Selanjutnya, melalui menu branching, kita juga bisa mengatur fungsi dari tombol Next dan tombol Back pada media pembelajaran interaktifnya.
Misalnya pada slide intro, saya akan klik di bagian color branching, saya klik tulisan default, kemudian fungsi dari tombol next-nya saya ubah menjadi none, dan fungsi dari tombol back-nya juga saya ubah menjadi none. Lalu saya klik tombol OK, sehingga nanti tombol next dan tombol back pada halaman intro tidak akan berfungsi. Nah, di sini saya bermaksud tidak memfungsikannya karena saya sudah meletakkan tombol mulai pada halaman intro ini. Kemudian bisa juga kita klik tombol lock untuk mengunci tombol next dan tombol back-nya. Begitu juga pada halaman menu, karena di sini sudah tersedia beberapa tombol, maka saya akan menonaktifkan tombolnya. Misalnya, saya klik menu default, tombol next-nya saya ubah menjadi none, dan tombol back-nya misalnya tetap saya aktifkan supaya nanti berfungsi untuk membuka halaman intro. Lalu saya klik tombol OK. Nah, begitu juga halaman tujuan misalnya. Halaman tujuan saya klik menu default, tombol next-nya misalnya akan kembali ke halaman menu, dan tombol back-nya juga akan kembali ke halaman menu. Nah, lalu saya klik tombol OK. Kemudian pada materi 1, nah saya klik tombol default, tombol back-nya, nah ini kembali ke halaman menu ya, dan tombol next-nya kembali pergi ke materi berikutnya. Nah, kemudian demikian juga pada misalnya halaman latihan. Nah, saya klik tombol default-nya, nanti tombol slide branching-nya, tombol next-nya akan kembali ke halaman menu, dan tombol back-nya juga akan kembali ke halaman menu, karena soal latihan ini hanya satu halaman. Nah, begitu juga simulation branching-nya, tombol next-nya akan kembali ke halaman menu. Lalu saya klik tombol OK. Kemudian pada bagian quiz juga, saya klik default-nya, nah next-nya kembali ke halaman menu, dan tombol next juga kembali ke halaman menu. Ya, oke. Kemudian slide branching ya, yang ini tadi quiz branching. Nah, jika dia lulus kembali ke halaman menu, dan jika dia gagal kembali ke halaman menu. Di slide branching, tombol next-nya kembali ke halaman menu, ketika diklik tombol back juga akan kembali ke halaman menu. Lalu saya klik tombol OK. Nah, di sini kita bisa mengatur fungsi dari tombol next dan tombol back, sehingga fungsinya tidak harus ke halaman berikutnya, dan tombol back-nya ke halaman sebelumnya. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita juga bisa mengatur ya di menu presenter yang ingin kita pilih. Misalnya, saya pilih ini, lalu kita pilih, nah seperti ini. Oh, ini harus satu-satu ya memilihnya ya, tidak bisa langsung semuanya. Nah, kita pilih presenternya. Kemudian, saudara-saudara sekalian, di menu playlist, kita juga bisa mengatur ya playlistnya. Caranya misalnya kita klik ikon panahnya, kemudian kita klik menu Manage Playlist. Kemudian di bagian Manage Playlist ini, kita bisa mengklik tombol New. Nah, misalnya kita akan menambahkan background atau suara latar misalnya. Nah, kemudian kita klik tombol OK. Nah, lalu kita klik tombol tambah untuk menambahkan file audionya. Misalnya saya akan menambahkan background. Misalnya saya akan pilih backgroundnya ini, lalu saya klik tombol Open. Kemudian saya akan coba play. Nah, kemudian di sini kita bisa mengatur volumenya, karena ini background, volumenya saya buat 20% saja. Kemudian bisa kita centang loop playlist supaya background ini diulang-ulangi terus-menerus ya. Kemudian untuk menambahkan playlist yang lain, kita klik tombol New. Misalnya saya akan menambahkan untuk background halaman intro. Nah, kemudian saya klik tombol OK. Kemudian saya tambahkan, klik tombol tambah untuk menambahkan file audionya. Kemudian saya tambahkan intronya ini. Lalu saya klik tombol Open. Nah, kemudian coba saya play. Saya klik file audionya, saya play. Nah, ini playnya. Kemudian misalnya suaranya saya buat 85% dan loop playlist. Lalu saya klik tombol close. Selanjutnya pada slide intro, saya bisa mengklik menu none, saya pilih intro. Kemudian pada menu saya pilih misalnya suara latar. Kemudian pada tujuan bisa saya pilih misalnya background. Kemudian pada halaman materi, halaman latihan, dan halaman kuis saya tidak akan menambahkan background supaya peserta didik tidak terganggu oleh background. Selanjutnya, kita bisa menyimpan pengaturan dari slide properties ini dengan mengklik tombol Save and Close. Nah, seperti itulah cara menggunakan menu slide properties.
Selanjutnya kita bisa mengatur player atau alat pemutar dari media pembelajaran interaktif kita dengan mengklik menu player. Misalnya saya akan klik menu player. Kemudian pada jendela customize player ini, pertama di menu layout kita bisa mengatur apa yang ingin ditampilkan di top bar. Di sini ada beberapa. Jika kita ingin menonaktifkannya, bisa kita hilangkan centangnya seperti ini. Kalau diaktifkan, ya dicentang. Kemudian ada sidebar, ini bisa dihilangkan dengan dihilangkan centangnya seperti ini. Kemudian ada menu bottom bar, nah ini bisa diaktifkan, bisa ditampilkan. Nah ini ya, di sini ada tombol play, kemudian ada durasi, ada tombol refresh, ada tombol audio atau volume suara, ada tombol full screen, kemudian ada tombol preview dan tombol next. Kemudian di menu fitur bisa kita atur ya on the sidebar apa. Nah, kemudian di sini presenter videonya di mana, posisinya bisa kita atur. Oke, kemudian di sini ada menu top bar, bottom bar ya. Nah, di top bar misalnya ingin ditampilkan apa? Apakah notes atau outline juga ingin ditampilkan misalnya. Bisa kita centang seperti ini. Oke, selanjutnya di menu title bisa kita atur title-nya apakah ingin ditampilkan. Di sini title-nya adalah teknik membuat diagram. Jika dihilangkan centangnya, maka judulnya tidak akan ditampilkan. Kemudian, saudara-saudara sekalian, di sini juga ada menu select player. Nah, di sini kita bisa pilih playernya. Nah, misalnya kita bisa pilih universal atau non atau video lecture. Biasanya yang paling umum digunakan adalah yang universal. Kemudian di menu template kita bisa mengatur template-nya ya. Nah, apakah full modified atau ini ada beberapa template ya yang bisa digunakan. Kemudian yang paling penting adalah sebenarnya di menu playback and navigation. Di sini kita bisa mengatur ketika misalnya medianya dijalankan apakah from to resume. Artinya from to resume itu langsung menawarkan untuk membuka halaman yang terakhir dilihat. Kalau always resume berarti selalu langsung terlihat halaman yang terakhir ditutup atau dilihat. Kalau from to resume berarti ada pertanyaan untuk menawarkan. Kalau misalnya always start over berarti setiap media itu dijalankan maka akan dimulai dari halaman pertama. Nah, misalnya saya pilih from to resume supaya nanti ditawarkan apakah kita ingin melihat halaman yang terakhir dibuka atau tidak. Kemudian di menu playback, nah di sini kita bisa mengatur navigation TV-nya apakah free, bebas, ingin membuka slide mana saja, atau limited. Kita hanya bisa membukanya secara berurutan dan membuka halaman yang sudah pernah dibuka. Atau forwarded only, harus terstruktur dari awal sampai akhir. Misalnya saya akan pilih free saja ya. Nah, selanjutnya di menu navigation bisa kita atur apakah by slide atau by animation. Nah, itu dia beberapa pengaturan di menu playback and navigation. Selanjutnya di menu color kita bisa mengatur warnanya. Misalnya kita ingin mengatur apa? Misalnya backgroundnya kita atur. Misalnya kita ubah menjadi orange atau kuning misalnya seperti ini. Atau merah. Nah, bisa kita atur atau putih. Oke, atau hitam misalnya seperti ini. Kemudian kita klik tombol OK. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur warna tombol ya dan warna-warna yang lain. Kemudian di menu text label kita bisa mengatur nama labelnya. Misalnya nama tombol prep dan back kita bisa atur di bagian bottom bar buttons ini. Misalnya tombol prep ubah menjadi sebelumnya dan tombol next saya ubah menjadi berikutnya. Nah, maka tombolnya akan berubah seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa mengubah nama-nama tombol yang lain. Misalnya presenter info menjadi biodata presenter misalnya. Oke. Kemudian resources, nah bisa kita artikan, terserah kita yang mau apa. Misalnya outline saya ubah menjadi menu. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa klik tombol apply and close untuk menyimpan pengaturannya dan menutupnya. Selanjutnya saudara-saudari sekalian, kita bisa melihat hasil pratinjau dari media pembelajaran interaktif yang kita buat ini dengan mengklik tombol preview. Misalnya saya klik panahnya lalu saya pilih preview entire presentation, artinya kita mempratinjau seluruh slide-nya. Atau bisa juga preview selected slide jika kita ingin mempratinjau
slide yang terpilih saja. Kemudian bisa juga preview from the slide. Artinya kita bisa melihat pratinjau dari slide yang sedang dibuka. Misalnya saya akan pilih preview entire presentations. Nah, seperti inilah tampilan medianya ketika dibuka di komputer ya. Sedangkan ketika dibuka di tablet, kita bisa klik ikon tablet. Nah, seperti ini tampilannya. Dan tampilan di handphone seperti ini. Dan tampilan di handphone mode portrait adalah seperti ini. Jadi kita bisa mengklik ikon perangkat yang di atas untuk melihat tampilannya. Selanjutnya bisa kita klik tombol silang untuk menutup pratinjaunya. Nah, misalnya saya akan kembali dulu ke slide intro. Di sini saya akan cek dulu fungsi dari hyperlink yang ada dalam tombol ini. Caranya saya klik tab insert lalu klik menu actions. Nah, di sini ternyata belum ada hyperlinknya. Misalnya saya akan tambahkan hyperlink ke slide yang kedua atau slide menu. Lalu saya klik tombol OK. Kemudian saya tambahkan highlight klik dan play sound. Play sound-nya adalah saya pilih klik. Nah, kemudian mouse over juga saya centang highlight-nya. Misalnya saya klik tombol OK. Kemudian di halaman menu, misalnya di sini saya akan cek juga hyperlinknya. Caranya saya klik dulu kotaknya, lalu saya klik menu action. Nah, di sini hyperlinknya ke slide 3. Ya, ini sudah pas ya, halaman tujuan slide 3. Nah, selanjutnya di halaman materi, nah saya klik kotaknya, lalu saya klik menu actions. Kemudian di sini saya lihat hyperlinknya ke slide 3. Ini berarti salah. Saya pilih slide titik-titik. Nah, harusnya dia ke slide materi itu adalah slide 4. Nah, kemudian saya klik tombol OK, lalu saya klik tombol OK. Kemudian yang latihan, saya atur dulu hyperlinknya, saya klik menu actionnya. Nah, ini masih slide 3, saya ubah slide titik-titik. Kemudian, misalnya saya pilih slide latihan itu ada di slide 9 ya. Kemudian saya klik tombol OK, OK. Kemudian, tombol quiz, saya klik tombol action, saya pilih ini masih di slide 3. Saya pilih slide titik-titik, lalu saya pilih slide 10. Nah, ini adalah slide quiz. Lalu saya klik tombol OK, lalu saya klik tombol OK. Nah, di sini tombolnya sudah berfungsi atau memiliki hyperlink yang benar. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, saya akan mempublish ya hasil media pembelajaran interaktif ini ke format HTML5. Caranya kita klik tombol publish. Kemudian pada jendela Publish Presentations kita ketik nama project kita, misalnya di sini namanya adalah teknik membuat diagram. Kemudian kita pilih folder penyimpanannya dengan cara klik tombol browse, kemudian kita pilih folder penyimpanannya. Kemudian di menu output options kita pilih HTML5. Kemudian di menu player, nah di sini kita bisa atur playernya. Nah, seperti apa? Nah, kemudian di menu size kita bisa mengatur ukurannya. Nah, di sini saya memilih ukuran scale slide to exact size. Atau misalnya saya pilih fix course to browse window saja, lalu saya klik tombol save. Kemudian di menu quality kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa atur kualitasnya. Nah, semakin tinggi kualitasnya akan semakin kelihatan bagus ya, tetapi ukuran juga semakin besar. Dan semakin kecil ukurannya, maka nanti kualitas tampilannya akan semakin kabur seperti itu. Nah, misalnya saya klik tombol save. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan protection ya. Caranya kita klik menu not use. Nah, di sini kita bisa menambahkan watermark. Kemudian kita juga bisa menambahkan password pada media pembelajaran interaktif kita. Nah, di sini saya tidak akan menambahkan protection. Langsung saja saya cancel. Kemudian di menu publish kita bisa memilih apakah kita ingin mempublish semua slide atau satu slide yang terpilih saja. Kemudian di menu accessibility mode kita bisa mengatur apakah kita ingin mengaktifkan accessibility mode di dalam bahasa Inggris. Karena ini media saya adalah menggunakan bahasa Indonesia, jadinya saya tidak aktifkan. Selanjutnya klik tombol publish untuk memulai proses publikasinya. Nah, di sini sudah selesai proses pengemasan media pembelajaran interaktif ini dalam format HTML5. Di sini sudah ada pesannya publishing is complete. Selanjutnya kita bisa mengklik tombol view course untuk melihat hasil publikasinya,
atau bisa juga kita klik tombol open untuk membuka folder penyimpanannya. Nah, ini adalah folder penyimpanannya. Di sini ada file yang bernama index ya. File inilah yang harus kita klik untuk menjalankan media pembelajarannya menggunakan aplikasi browser. Misalnya saya akan klik file index untuk menjalankan media pembelajaran interaktifnya. Nah, maka media pembelajaran interaktifnya akan ditampilkan menggunakan aplikasi browser. Karena media pembelajaran interaktif ini adalah berformat HTML ya. Nah, di sini ada pertanyaan apakah saya ingin membuka halaman yang terakhir dilihat. Saya bisa klik tombol yes jika saya ingin membuka halaman yang terakhir saya lihat. Atau bisa saya klik tombol no jika saya ingin membuka halaman dari awal atau dari halaman intro. Misalnya saya akan klik tombol no. Nah, maka akan ditampilkan halaman intro. Bisa dilihat tadi animasi teksnya ya berfungsi, animasi yang ditambahkan di PowerPoint-nya berfungsi pada judul. Kemudian di bagian bawah ada icon volume ya, saya akan kecilkan dulu volumenya seperti ini. Nah, untuk mengecilkan volume suara background-nya. Nah, kemudian di bagian atas di sini bisa dilihat ada nama media pembelajaran interaktifnya saya tampilkan. Kemudian ada marker tools ya, ini adalah elemen tambahan. Nah, di sini bisa kita klik menu pen jika kita ingin mengubah fungsi kursor mouse menjadi pen. Dan kita juga bisa mengklik menu highlighter jika kita ingin mengubah kursor mouse menjadi fungsi stabilo. Dan kita juga bisa menghapusnya dengan mengklik tombol erase all. Kemudian kita juga bisa mengembalikan fungsi kursor ke fungsi normal dengan mengklik tombol end drawing. Kemudian di bagian atas juga ada menu biodata presenter. Di sini bisa dilihat biodatanya, ada link email dan link website. Kemudian ada tombol menu ya yang menampilkan outline. Nah, ini tadi outline ini saya ubah nama tombolnya menjadi tombol menu. Kemudian ada menu resources. Nah, di sini saya tambahkan tadi adalah link grup WA. Kemudian di bagian bawah ada menu play, kemudian ada menu durasi, kemudian ada menu playback, dan ada icon speaker untuk mengatur speaker ya, musik ataupun apapun yang diputar di media pembelajaran interaktif ini. Kemudian ada tombol layar penuh ya, jika diklik maka nanti medianya akan ditampilkan dalam mode layar penuh. Dan jika kita ingin kembali ke halaman normal, kita klik kembali mode layar penuh, maka akan kembali ke jendela normal. Misalnya saya akan klik mode layar penuh. Nah, kemudian di bagian bawah juga ada tombol sebelumnya dan tombol berikutnya. Kedua tombol ini tadi saya nonaktifkan ya, sehingga tidak bisa diklik. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah menambahkan tombol mulai. Nah, yang apabila diklik maka akan terbuka halaman berikutnya atau halaman menu. Misalnya saya akan klik tombol mulai. Nah, maka akan terbuka halaman menu. Tadi bisa kita lihat transisi dari slide PowerPoint-nya berfungsi dengan baik ya. Nah, ada efek zoom tadi pada halaman menu ini. Dan di sini saya akan klik tombol tujuan untuk membuka halaman tujuan. Nah, ini ada transisinya dan ada animasinya. Kemudian saya klik tombol berikutnya. Nah, maka akan kembali ke halaman menu. Saya klik tombol materi. Nah, maka akan terbuka halaman materi. Lalu saya klik tombol berikutnya. Nah, maka akan terbuka materi berikutnya. Materi ini adalah menggunakan interaction ya. Nah, sehingga di sini ada tombol-tombolnya. Nah, seperti ini adalah interaction tipe atau menggunakan template tab ya. Nah, ini. Kemudian saya klik tombol berikutnya. Nah, ini adalah menggunakan desain smart art yang ada di PowerPoint. Kemudian saya klik tombol berikutnya. Nah, ini adalah materi yang di dalamnya ada video. Video yang pertama ini adalah menggunakan video yang insert video online yang di PowerPoint. Kemudian video yang di sebelah kanan saya menambahkannya dengan insert YouTube yang ada di fitur iSpiring Suite. Nah, kita bisa play videonya seperti ini. Assalamualaikum. Nah, video yang ini juga bisa di play. Assalamualaikum warahmatullahi Dan wabarakatuh. bisa kita pindahkan Selamat ke datang layar kembali penuh di channel dengan YouTube mengklik Anda layar Muslim penuh. Batubara. Kita bisa kembali ke mode normal dengan mengklik tombol ISC di keyboard. Selanjutnya saya klik tombol berikutnya. Kita sedang di dalam proses perekaman. Nah, ini adalah halaman hasil rekaman ya, hasil rekaman layar menggunakan fitur screen recording yang ada di iSpiring Suite. Kemudian saya klik tombol berikutnya. Apakah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat diagram? Nah, ini adalah tampilan halaman latihan yang saya buat menggunakan fitur simulation ya. Nah, misalnya saya klik
iMan Map. Kemudian kita ucapkan iMan Map. Nah, ini ada salah ya. Kembali lagi ke soalnya. Aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat diagram? Kemudian saya pilih PowerPoint. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, saya pilih ini. Nah, ini sudah selesai ya, continue. Kembali lagi ke halaman menu ya. Selanjutnya saya klik tombol quiz. Nah, ini adalah kuisnya. Saya klik tombol mulai kuis. Kemudian saya isi nama saya. Kemudian saya isi alamat emailnya. Kemudian nama kelasnya. Lalu saya klik tombol serahkan. Kemudian ada halaman petunjuk kuis. Saya klik tombol continue. Kemudian di sini ada soalnya. Saya jawab misalnya pi. Kemudian ini benar ya. Lalu saya klik tombol continue. Dan ini soal mengurutkan. Misalnya saya urutkan seperti ini. Nah, lalu saya klik tombol serahkan. Ini benar ya. Kemudian ini mengisi bagian yang kosong. Nah, misalnya saya ketik. Nah, kemudian kolom yang kosong saya isi. Yang ini adalah gambar misalnya. Nah, kemudian saya klik tombol serahkan. Nah, ini jawabannya benar lagi. Nah, kemudian ini jawaban benar salah. Misalnya saya pilih benar. Nah, benar. Kemudian ini soal yang terakhir ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah soal keempat dari 4 soal dan skor saya sudah 40 dari nilai maksimalnya 40. Kemudian di sini ada menu yang menampilkan soal-soalnya dan slide yang lain. Kemudian ada menu resources yang menampilkan grup WA ya. Kemudian ada durasi waktu mundur ya untuk kuis ini. Kemudian saya klik tombol lihat hasil untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah bisa dilihat. Skor saya 100 ya. Dan passing skornya 80%, berarti saya lulus. Dan hasil kuis ini juga akan terkirim ke email si pengajar. Kemudian saya klik tombol review kuis untuk mereview hasil jawaban kuis saya. Dan saya bisa menutup reviewnya dengan mengklik tombol tutup review. Oke, kemudian saya klik tombol berikutnya, maka akan kembali ke halaman menu. Nah, seperti itulah tampilan dari media pembelajaran interaktif yang saya buat dalam menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi iSpiring versi 10. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita juga bisa mengubah media pembelajaran interaktif yang berformat HTML5 ini ke aplikasi Android. Caranya, kita perlu menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Website to Africa Builder. Nah, contoh aplikasinya adalah seperti ini. Nah, cara menggunakan aplikasinya, kita double klik file aplikasi yang bernama Website to Africa Builder Pro. Nah, ini aplikasi ini adalah portable ya, tidak perlu diinstal. Nah, maka akan tampil jendela aplikasinya seperti ini. Kemudian pada menu website TV to convert, kita pilih menu lokal HTML website. Kemudian pada kolom app title, kita ketik nama aplikasinya. Misalnya adalah teknik membuat diagram. Lalu package name-nya saya ubah menjadi teknik membuat diagram. Lalu version name-nya saya biarkan ya versi 1. Kemudian app orientation-nya saya pilih landscape karena tadi orientasinya ada landscape. Kemudian output directory, tempat penyimpanan file aplikasinya. Di sini pilihannya adalah desktop ya. Kita bisa klik tombol change untuk mengubahnya. Misalnya saya pilih desktop saja supaya mudah ditemukan. Lalu saya klik tombol OK. Kemudian app dialog text bisa kita atur. Misalnya aplikasi ini dibuat oleh Hamdan Hussein Batubara. Kemudian app share text misalnya kita ubah menjadi ayo coba aplikasi ini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian pada kolom app exit text bisa kita ubah misalnya apakah Anda yakin ingin keluar. Nah, kemudian pada menu app exit mode, nah misalnya di sini kita bisa pilih double press back. Jadi nanti tombol back-nya harus diklik 2 kali untuk keluar. Atau bisa juga kita pilih when last back close. Ketika halaman terakhir ditutup, maka aplikasinya akan tertutup. Kemudian pada custom error flag, nah kita bisa pilih default. Kemudian pada menu splash screen kita bisa memilih blank jika kita ingin splash screen-nya adalah blank, atau bisa kita pilih menu custom untuk memilih splash screen-nya dengan mengklik tombol browse, kemudian kita pilih gambar splash screen-nya dari dalam komputer kita.
Misalnya saya akan menggunakan splash screen-nya adalah ini. Nah, seperti ini. Kemudian pada menu directory of local website, kita klik tombol choose folder. Kemudian kita pilih folder dari media pembelajaran interaktif yang berformat HTML5 tadi. Misalnya tadi saya simpan di dokumen. Nah, kemudian nama foldernya adalah teknik ya. Nah, ini membuat diagram. Di bagian ujungnya tadi ada dalam kurung published yang ini ya. Lalu saya klik tombol OK. Kemudian di menu change icon kita bisa menambahkan ikon aplikasinya. Caranya kita klik tombol change icon. Kemudian kita pilih ikon aplikasinya. Di sini ikon aplikasinya harus berukuran 512 x 512 pixel ya. Nah, selain itu tidak bisa. Jadi kita harus menyiapkan dulu gambar yang berukuran 512 x 512 pixel. Misalnya saya akan menggunakan gambar logo ini ya. Nah, ini tidak diterima karena dia bukan berukuran 512 x 512 pixel. Misalnya saya akan siapkan dulu sebuah gambar. Misalnya gambar saya ini, saya edit, saya klik kanan, lalu saya pilih open with, lalu saya pilih paint. Nah, kemudian di paint ini saya akan melakukan cropping sehingga ukurannya nanti menjadi 512 x 512 pixel. Nah, misalnya saya crop seperti ini, kotak ya. Nah, kemudian saya klik menu resize, lalu saya klik menu pixel, lalu saya buat pilih ukurannya menjadi 512. Kemudian saya hilangkan dulu centang ini, kemudian saya ubah menjadi 512 x 512 pixel, lalu saya klik tombol OK, kemudian saya save as. Nah, misalnya ini adalah icon aplikasinya ya, aplikasi 512. Nah, di sini saya simpan di pictures, lalu saya klik tombol save. Kemudian saya akan menambahkan gambar yang tadi ya, namanya tadi ikon aplikasinya ini, lalu saya klik tombol open. Nah, maka akan bisa digunakan sebagai ikon aplikasinya. Selanjutnya kita bisa mengatur beberapa pengaturan di sini atau kita biarkan saja apa adanya. Kemudian selanjutnya kita bisa mengklik tombol generate APK untuk memulai proses mengubah aplikasi HTML5 ke aplikasi Android. Lalu saya klik tombol OK. Nah, di sini sudah mulai proses mengubah media pembelajaran interaktif yang berformat HTML5 menjadi aplikasi Android. Dan di sini statusnya adalah APK created successfully. Lalu saya klik tombol finish. Nah, kemudian saya klik tombol OK. Kemudian saya akan melihat hasil aplikasinya ada di desktop ya. Nah, di desktop. Nah, ini dia APK-nya. Dan APK ini selanjutnya bisa diinstal di smartphone Android. Nah, seperti itulah cara mengubah media pembelajaran interaktif yang berformat HTML5 ke aplikasi Android. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian cara menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi iSpiring Suite versi 10. Cukup lengkap fiturnya ya. Dan sangat mudah digunakan karena fitur-fitur iSpiring Suite versi 10 dapat dijalankan melalui jendela aplikasi PowerPoint, sehingga kita bisa membuat media pembelajaran interaktif yang menarik langsung melalui aplikasi PowerPoint, dan media pembelajaran interaktif yang dihasilkan dapat dioperasikan pada komputer dan juga pada smartphone, dan juga bisa diupload di web dan bisa diubah menjadi aplikasi Android yang dapat diinstal pada aplikasi smartphone. Silakan dicoba, dan jika ada masalah ataupun kendala, silakan tanyakan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.